Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yusi Juniawan Akbar, NIM 21010118120057 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa nilai saya, yaitu studi kasus Value Engineering untuk studi kasus 8, yaitu 7 at Louisiana Avenue Interchange. Berikut pemaparannya. Jadi mengenai proyek yang ada pada studi kasus ini, proyek yang diusulkan adalah untuk mengganti persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Proyek ini terletak di kota St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan kota pinggiran tingkat pertama di wilayah metropolitan Kota Kembar Barat. Untuk persimpangan 7 di Louisiana Avenue merupakan salah satu persimpangan terpadat hingga selalu masuk dalam peringkat 200 simpang terpadat. Pada tahun 2005, sempat dilakukan perbaikan pada sinyal waktu dan berhasil mengurangi peringkat terpadat dari 23 teratas menjadi peringkat 144 teratas di tahun 2017. Namun, volume lalu lintas terus meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, sehingga penggunaan lalu lintas harus menunggu dengan waktu yang relatif lama untuk setiap sinyal lalu lintas sehingga timbul banyak permasalahan. Untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Proyek ini juga ditujukan untuk memperbaiki pergerakan pejalan kaki dan sepeda yang melintasi 7 yang diantisipasi akan meningkat dengan konstruksi dan operasi dari stasiun LRT masa depan di sepanjang Louisiana Avenue. Terakhir, perbaikan transportasi akan membantu mendorong pembangunan ekonomi di sekitaran daerah tersebut. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh meningkatkan keselamatan kendaraan, dapat mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, lalu diharapkan dapat meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau sepeda, dan dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah sekitar. Misi tim Value Engineering untuk meningkatkan konsep untuk The 7 Interchange ini di persimpangan Louisiana Avenue. Tujuan utama dari studinya yang pertama, satu, melakukan tinjauan menyeluruh dan analisis masalah proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Yang kedua, fokus dari studi Value Engineering untuk mengidentifikasi yang pertama, alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik. Lalu alternatif yang mengurangi dampak sekarang dan meningkatkan peluang untuk pengembangan masa depan. Dan yang ketiga, sistem informasi yang ramah lingkungan. Tim Value Engineering mengidentifikasi kendala dan keputusan pengendalian selama tahap investigasi penelitian. Yang pertama, dapat menampung sepeda dan pedestrian selama konstruksi usulan proyek. Yang kedua, dapat menghindari dampak kompleks apartemen Louisiana Oaks. Lalu dapat menghindari dampak Club Sams, dapat menghindari dampak rel kereta api melintasi The 7 di ujung timur proyek, lalu keinginan untuk menutup akses langsung keluar The 7 ujung timur proyek, dan lain-lain. Pada Value Engineering ini dilakukan analisis mengenai proyek yang ada. Yang pertama, mengenai permasalahan proyek. Untuk permasalahannya, terdapat usulan profil di The 7 akan menimbulkan efek roller coaster. Lalu beberapa utilitas terdapat di persimpangan tersebut. Daerah sekarang berbeda dengan data geoteknik dari pembangunan awal 30 tahun yang lalu. Lalu kondisi ketat untuk konstruksi dan lalu lintas. Lalu terdapat lalu lintas Louisiana Avenue dapat dikontrol dengan satu lajur di usulan rencana. Lalu jalur bus di sepanjang Jalan Walker. Dan untuk waktu lalu lintasnya terlalu lama. Lalu untuk cost model, Ketua Tim Value Engineering menyiapkan cost model dari perkiraan biaya baseline yang disediakan oleh tim proyek. Cost model jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim Value Engineering selama penelitian. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim Value Engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, barang jalan termasuk 33% dari proyek ini. Lalu penghapusan tanah dan kotoran yang terkontaminasi pada The 7 adalah 23% dari perkiraan. Lalu jembatan baru di Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Lalu
tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi jalan, hak jalan, dan tidak jelas apa yang disertakan dengan item pencemaran tanah dan pengisian tanah. Berikut merupakan gambaran dari cost modelnya dan juga seberapa besar biaya yang diperlukan terhadap keseluruhan proyek. Lalu dilakukan analisis fungsi. Analisis fungsi yang dilakukan oleh tim VE menghasilkan pandangan unik tentang proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim value engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Berikut merupakan analisis dari ide-ide yang ada dengan apa nanti yang bisa dilakukan atau apa yang akan menjadi fungsinya. Lalu terdapat phase diagram. Diagram phase mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini, memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Berikut merupakan gambar dari phase diagramnya. Lalu untuk performance attributes, jadi kinerja proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan para pemangku kepentingan pada awal studi value engineering. Atribut kerja, atribut kinerja, dan persyaratan yang dikembangkan kemudian digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Tim value engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasikan dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Lalu setelah dilakukan performance atribut tadi, dibuat performance atribut matrix. Untuk performance atribut matrix digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek, pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Jadi pada gambar terlihat bahwa terdapat ide-ide, lalu dilakukan semacam diskusi terkait stakeholder yang terlibat, lalu ditentukan mana yang menjadi prioritas. Lalu value matrix, ketika tim value engineering mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim value engineering, perubahan bersih dalam nilai alternatif value engineering dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Matriks nilai yang dihasilkan menyediakan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi value engineering pada total nilai proyek. Berikut merupakan gambaran dari value matrix yang ditinjau dari tiap pekerjaan atau ide-ide. Lalu terkait dengan evaluasi ide yang telah dilakukan, jadi tim value engineering sebagai sebuah grup membuat dan mengevaluasi ide agar dapat menjadi berbagai macam fungsi. Proses evaluasi memiliki 7 atribut. Yang pertama operasi utama, yang kedua operasi lokal, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat dampak konstruksi, yang kelima dampak lingkungan, yang keenam jadwal proyek, dan yang ketujuh resiko, dengan membandingkan dengan ide lain mana yang lebih bagus untuk desain awal. Lalu untuk rekomendasi, mempresentasikan rekomendasi individu untuk konsep awal, setiap rekomendasi memiliki ringkasan dari konsep awal, deskripsi penggantian, daftar keuntungan dan kerugian, perbandingan harga, penggantian kinerja, narasi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi. Untuk
gambar di bawah merupakan ide-ide yang direkomendasikan dan juga penghematan biaya yang ada. Lalu dari ide-ide tersebut dibuat 3 skenario. Yang pertama ada skenario A, melibatkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat ini meningkatkan fungsi dasar, penghematan sampai 4,1 juta %, dan kinerja plus 8%. Untuk skenario B, melibatkan rekomendasi 5A digabungkan dengan 1, 2, dan 4, penghematan sampai 5,1 juta $, dan kinerja bisa bertambah sampai 7%. Lalu untuk skenario C, melibatkan rekomendasi 5B digabungkan dengan 1, 2, dan 4, yang mana penghematan bisa sampai 3,9 juta $, dan kinerja sampai tambahannya 11%. Setelah itu, tim value engineering menghasilkan beberapa ide untuk dipertimbangkan oleh tim proyek. Berikut merupakan beberapa ide yang mewakili ide-ide yang relatif umum. Yang pertama, menggunakan dinding MSE, lalu menurunkan bukit di antara The Seven dan Texas Avenue dan Louisiana Avenue untuk mengambil material untuk bahan tanggul, lalu menggunakan girder baja, menggunakan 2 jembatan daripada 1, membuat jembatan terbaik, termasuk transit di akhir desain, taman di bundaran, membuat perkerasan kaku di bundaran, dan menggunakan Accelerated Bridge Construction atau ABC. Tim value engineering melihat bagaimana melaksanakan proyek ini dengan tantangan tetap menyediakan satu lajur di setiap 2 arah di The Seven karena setiap waktu perlu digunakan untuk eskavator memindahkan kotoran. Dalam studi ini yang dilakukan oleh tim muncul beberapa saran untuk hal-hal yang mesti dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi. Ide yang pertama adalah membangun bundaran pertama dengan landai slip sementara di SE dan NW, lalu memindahkan persimpangan Louisiana Avenue dan The Seven ke persimpangan Jalan Lake dan The Seven, membangun The Seven setengah. Ide yang kedua, menggeser lalu lintas The Seven ke selatan dan bangunan The Seven sekaligus. Ide yang ketiga, menggeser lalu lintas The Seven ke selatan menggunakan Jalan Lake dan membangun The Seven. Dan yang keempat, menggeser Louisiana Avenue ke barat saat penurunan profil. Lalu berikut merupakan pertimbangan-pertimbangan dari desain value engineering yang telah didiskusikan. Yang pertama, terdapat ide akselerasi pembangunan jembatan. Untuk konsep awal berupa suatu jembatan dengan girder pracetak. Untuk pertimbangan desain ini intinya memberikan detail desain yang akan memberi kontraktor pilihan untuk menggunakan pracetak substruktur, komponen suprastruktur, dan dinding penahan tanah. Koordinasi elemen-elemen ini dalam hubungannya satu sama lain dapat menghasilkan penghematan waktu konstruksi. Hal ini penting untuk meminimalkan gangguan lalu lintas selama konstruksi. Lalu untuk ide perbaikan tanah, value engineering nomor 1A, untuk konsep aslinya, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan shading dan shoring, sementara untuk menjaga proses pengurukan yang stabil, kedalaman sekitar 35 feet di barat jembatan. Untuk konsep dari yang direkomendasikan ini menggunakan metode ground improvement daripada pengurukan tanah gambut. Lalu untuk biaya penghematannya diperkirakan sebesar 2,4 juta $, dari biaya awal sebesar 4,4 juta $, yang mana terdiri dari biaya awal sebesar 4,4 juta $, yang menjadi 2,0 juta $. Peningkatan yang terjadi sebesar 9%. Berikut merupakan metode-metode yang digunakan dalam perbaikan tanahnya. Terdapat deep soil mixing, fibro compaction, stone column, dan dynamic compaction. Lalu untuk ide lightweight fill, value engineering nomor 1B, untuk konsep aslinya, jadi memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk, diasumsikan bahwa ini membutuhkan shading dan shoring, sementara untuk menjaga proses pengurukan yang stabil. Untuk konsep dari yang direkomendasikan itu menggunakan urukan atau timbunan ringan, yaitu EPS geofoam,
atau pecahan ban. Berikut merupakan gambarnya. Lalu ide yang selanjutnya adalah pile support fill. Untuk konsep aslinya, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah huruf. Untuk konsep rekomendasi ini, jadi nantinya akan menggunakan tiang pancang atau drilling pile, menggunakan auger gas pile pada area dengan tanah bertekanan. Nantinya diestimasikan mampu menghemat biaya sekitar 2,5 juta dari biaya awal, yang nantinya dari biaya awal sebesar 4,4 juta dolar menjadi 1,9 juta dolar. Berikut merupakan gambar untuk yang atas kiri merupakan gambar saat konstruksi, yang atas kanan merupakan gambar saat sudah jadi, dan yang bawah merupakan gambar desainnya. Lalu untuk ide value engineering nomor 2 yaitu reinforced slope. Untuk konsep rekomendasi ini nantinya akan menggantikan cast in place concrete atau yang biasa disebut dengan pengecoran langsung di tempatnya dengan reinforced steep slopes atau RSS. Estimasi biaya yang dihemat sebesar 1,1 juta dolar dari biaya awal sebesar 2,2 juta dolar. Berikut merupakan desainnya. Untuk value engineering nomor 3, idenya adalah single lane runabout. Untuk konsep rekomendasi, perubahan pada jumlah lane yang digunakan pada bundaran yang ada di mana konsep asli yang ada menggunakan 2 lane. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim value engineering, diberikan rekomendasi menggunakan 1 lane, namun berdasarkan penelitian yang ada pada tahun 2031, nantinya dapat ditingkatkan menjadi 2 lane dikarenakan tingkat kepadatannya telah melebihi 85%. Untuk estimasi biaya yang dapat dihemat sebesar 0,5 juta dolar. Lalu untuk ide value engineering nomor 4, yaitu remove median on Louisiana Avenue. Untuk konsep rekomendasinya, pada rekomendasi value engineering nomor 4, direkomendasikan dalam menghapus median yang ada dari original design, dikarenakan dengan menghilangkan median jalan dapat memberikan keamanan pada 4 lajur 2 arah mendekati belokan, serta dengan dihilangkannya median yang ada dapat mengurangi kecepatan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada. Estimasi biaya yang dihemat bisa sampai 0,5 juta dolar. Berikut merupakan gambar desainnya. Lalu untuk ide selanjutnya adalah Taik Urban Diamond Interchange. Untuk konsep rekomendasinya, pada rekomendasi nomor 5 ini, yang direkomendasikan adalah membuat interchange berbentuk TUDI atau Taik Urban Diamond Interchange, dikarenakan TUDI dianggap lebih bagus daripada normal Diamond Interchange. Untuk estimasi biaya yang bisa dihemat sebesar 1,5 juta dolar. Berikut merupakan gambar dari Taik Urban Diamond Interchange. Lalu untuk ide selanjutnya adalah single point runabout interchange. Untuk konsep rekomendasinya, pada rekomendasi nomor 5B ini, yang direkomendasikan adalah single point runabout interchange. Jadi pada rekomendasi ini direncanakan membuat hanya satu bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki, 200 feet. Untuk estimasi biaya yang bisa dihemat sebesar 0,1 juta dolar. Lalu pada studi kasus yang saya tinjau, terdapat validasi mengenai value engineering yang telah ditetapkan. Yang pertama, validasi value engineering nomor 1, yaitu konsep aslinya, konsep dasar membutuhkan tentang tunggal dengan pracetak gelagar beton yang menopang dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang vertikal beton yang dicetak di tempat, abutmen, dan didukung oleh tiang yang digerakkan. Untuk konsep rekomendasi, nantinya akan mengganti dinding vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan paving beton bertulang dan bentang 3 jembatan. Berikut merupakan sketsanya. Untuk validasi value engineering nomor 2, untuk konsep aslinya adalah sebuah bundaran di kuadran barat daya wilayah proyek. Bundaran tersebut meliputi The Seven, pintu keluar Gate Tombol, arah timur, Climber Lane. Untuk konsep rekomendasi, membentuk Climber Lane dengan membuat cul-de-sac
Setelah evaluasi dan diskusi tidak perlu membongkar jalan bagian depan, konsep dasar tersebut telah divalidasi dengan menggunakan volume proyeksi PM menunjukkan semua kaki bundaran berada dalam jangkauan bundaran jalur tunggal atau kurang dari 85% dan tidak mempengaruhi operasi. Untuk validasi value engineering nomor 3, konsep AC-nya membuat Luciana diturunkan sekitar 6-7 feet di tengah dari The Seven. Untuk konsep rekomendasi, mempertahankan profil Luciana Avenue yang ada setelah evaluasi dan pembahasan konsep baseline untuk menurunkan profil Luciana Avenue telah divalidasi. Berikut merupakan gambar penurunannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.